Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api. Dari kuku kudanya. Jadi bagi sebagian yang meyakini bahwa ini bukan mengenai tentang kuda tapi onta, dipatahkan oleh ayat yang kedua, karena onta itu dalam pergerakan memiliki semacam bobot yang luar biasa. Jadi secepat apapun ada semacam pegas di tubuhnya, lemak yang tidak mungkin akan memercikan api ketika dia berlari kencang dan terengah-engah. Lain dengan kuda itu punya semacam kekuatan. Apa sih kalau kita pendekar-pendekar zaman dulu tuh berlari, apa sih, jurus 1000 angin ya, jurus berlari secepat angin tuh kuda bisa seperti itu, saking cepatnya. Kayak kalau ada suatu tempat khusus itu semacam kurir. Nah, kurir ini tidak memperdulikan pelana, tidak memperdulikan tapal-tapal kuda, tidak memperdulikan tutup-tutupan kuda pun jira-jira. Yang penting kudanya itu lincah, ringan, sigap melewati semacam rintangan apapun ketika ingin menyampaikan berita secepat mungkin. Kasihan sekali pada zaman itu tidak ada WhatsApp. Jadi kurir-kurir ini juga luar biasa penting. Pun ada sejarahnya maraton itu. Dari seorang kurir yang berlari tanpa kuda, cuman dia sampai berapa ya, sampai berkilo-kilometer, akhirnya diciptakan lari maraton. Orang Yunani kalau tidak salah ya, lagi-lagi Yunani. Memang hebat itu budaya Helenistik. Pun kita juga huruf ABC D, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z itu juga dari Yunani konon ya, bahasa Latin apa kalau tidak salah. Alexander dan kawan-kawan itu warisan-warisan terbesarnya. Jadi begitu dipatahkan, ini bukan onta ya, kuda. Paham akhirnya. Yang mempercikan bunga api, saking kencengnya itu. Kalau kuda, tapal kudanya ketemu batu di tengah jalan, kita bisa melihat percikan api kalau seperti motor yang sedang direm, saking kencangnya, atau mobil yang sedang ngebut. Ketika direm itu memercikan api kan, karena gesekan yang sangat luar biasa. Besi ketemu besi, batu ketemu besi. Kalau mobil atau motor, besi ketemu besi. Jadi Allah tidak malu untuk bersumpah atas nama kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan memercikan api pada tapal-tapalnya. Saking kencangnya kuda itu. Dan pada masa Rasulullah yang paling jago bermain kuda itu Usain. Jadi wajar kalau semacam jadi idola para remaja pada saat itu. Karena kalau orang yang ahli berkuda, apalagi sambil bisa memanah di atas kuda, itu luar biasa nilainya di mata para pemuda maupun pemudi. Namanya harum. Usain sangat ahli berkuda. Pun kudanya ketika dia wafat di Karbala itu kuda yang menemaninya dari sejak, kalau tidak salah, dipelihara dari kecil ya. Saking sayangnya kuda itu, dan diwariskan kepada Zainab, kakaknya kalau nggak salah, biangnya. Jadi begitu luar biasanya. Jadi ada, maka yang mencintai Usain itu luar biasa, karena dari pusar sampai
ujung rambut itu serupa dengan Nabi. Jadi kalau orang yang ingin melihat Nabi tapi tidak ketemu, lihat aja Husain, itu udah cukup kok. Mirip banget tuh mukanya kayak kakeknya. Pun kalau Hasan lain lagi, dia raja diplomasi, dari pusar sampai ujung kaki menyerupai Rasulullah bentuk kakinya. Luar biasa, itu mukjizat mungkin dari Allah, keturunan Ali dan Fatimah. Tapi seluruh jajaran Arab mengakui Husain itu sangat ahli kalau berkuda. Pada zaman itu juga, jika ingin naik leopard ke kavaleri berkuda, itu juga ada semacam ujian, ya entah mana di atas kuda, berperang dengan pedang-pedang kayu di atas kuda, bergumul di atas kuda, itu luar biasa ujiannya kan. Makanya nilainya bisa sampai 100 dengan prajurit biasa, karena saking tinggi nilai keahlian tempurnya kavaleri berkuda itu. Mahal. Jadi tidak salah Allah. Mungkin Allah ingin menegaskan bahwa nih, demi yang paling mahal di zamanmu Rasulullah, namanya kuda perang tuh. Nah, kalau beliau hidup di zaman sekarang nih, demi yang paling mahal di zaman ini Rasulullah, Tesla nih, demi Tesla yang berlari kencang terengah begitu. Pada saat itu yang paling mahal kuda perang. Mahal dalam nilai ekonomis maupun mahal dalam nilai prestisius, kebanggaan. Kuda perang yang berlari kencang terengah dan membacikan api, saking kencangnya itu kuda perang itu. Dan dalam konteks tasawuf, dalam konteks sufi, diibaratkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita akan dunia yang kita pacu demikian keras, berlari kencang terengah sampai kita tua, sampai kita peot, sampai mata kita rabun, sampai gigi kita ompong habis tanggal, sampai kulit kita keriput. Namun tetap kita pacu sampai mempercikan api menghalalkan segala cara, api untuk memuaskan hawa nafsu. Itu dalam konteks tasawuf, surat Al-Adiyat ini. Karena Al-Quran itu indah. Kita mau menafsirkan apa nih? Ketika konteks dalam nukilan hadis sedikit. Karena terus terang aja kita harus akuin, pada zaman Rasulullah agak sedikit ibaratnya percaya diri lah mungkin ya, karena janji Allah bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Jibril. Al-Qurannya sih dijaga sampai detik ini dijaga, tapi perawi-perawinya, penyampai itu kan semakin lama semakin tua. Dan baru sejarah itu direka ulang lagi pada zaman Muawiyah 2 abad setelah Rasulullah wafat, 200 Masehi berarti ya. Zamannya Muawiyah atau apa tuh kalau tidak salah, saya pernah baca sejarah. Namun keluarga beliau yang itu kekeh tetap, yang mempercayai kewalian Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, tetap memiliki sejarah sendirinya tentang fitrah jalan menuju Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lewat Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Wallahu alam. Semua sedang mencari kebenaran. Yang penting nasib kita jangan seperti Abu Lahab. Harus agak-agak cerdas sedikit seperti Abu Sufyan. Gampang minta maaf. Dia tahu Rasulullah itu pemaaf. Jadi kalau salah, dia mau melakukan kejahatan gak berhasil minta maaf, gak melakukan kejahatan gak berhasil minta maaf. Karena dia tahu ini agama langit.
Jadi ini konteksnya